Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Kerja bakti melibatkan unsur pemerintah, PMI, dan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini Pemprov DKI Jakarta menerjunkan aparatur sipil negara dan warga, 60 unit eskavator serta 144 dump truck di Jakarta. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla mengajak kepada warga ibu kota untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pramono juga menjelaskan pekerjaan normalisasi sungai utama di Jakarta dan pembebasan lahan telah dimulai. Terima kasih Pak JK. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas terkait memimpin langsung gerakan Jaga Jakarta Bersih di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara, PMI, dan masyarakat digelar serentak di wilayah DKI Jakarta pada Minggu pagi. Gerakan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air. Seluruh jajaran Polda Metro Jaya bersama TNI, PPSU hingga pelajar juga turun tangan membersihkan sampah di Danau Sunter, Jakarta Utara. Fokus pembersihan menyasar area danau dengan mengandalkan perahu karet dan jaring pembersih. Gerakan ini menjadi upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, serta menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait darurat sampah dan arahan mengenai gerakan Indonesia Asri. Minibus ini rusak parah usai terhimpit truk dan bus di lajur tol Ngawi Solo. Bagian depan kendaraan hancur sedangkan muatan truk berserakan di jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 576 tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Ngale, Paron Ngawi. Insiden ini melibatkan 2 bus, 1 minibus, dan 1 truk. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat bus pariwisata Bagong berhenti mendadak karena ada penyempitan jalan akibat proyek penampalan aspal. Truk bermuatan durian yang berada di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung menabrak. Tabrakan ini disusul minibus dan terakhir bus akap. Meski tidak ada korban jiwa, 3 orang dilaporkan luka. Kecelakaan ini terjadi berawal dari kurang antisipasinya bis Bagong karena di depan ada pekerjaan pengaspalan, perawatan jalan. Ketiga korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara kasusnya ditangani unit Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Tiga unit speedboat yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Batang Arau, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah petugas TNI ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. 2 unit mobil damkar dengan 50 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Diduga api berasal dari korsleting kelistrikan pada bagian mesin, namun penyebab pasti terjadinya kebakaran masih diselidiki pihak berwajib. Siapa saja nih? Jadi kapal yang terbakar ini jenis speed untuk muatan beberapa orang, perkirakan ada 10, ada 7, jadi ada 3 speed. Sudah tahu penyebabnya, Pak? Penyebabnya kita belum tahu, mungkin dari pihak kepolisian nanti di dalam penyelidikan. Hingga kini lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi oleh petugas Polresta Padang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, Sebelumnya Presiden Prabowo juga menghadiri pengukuhan jajaran pengurus Majelis Ulama periode 2025-2030 hari Sabtu kemarin. Prosesi pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2028 disaksikan Presiden Prabowo serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam dari seluruh Indonesia. Pada kepengurusan baru ini, Ketua Umum MUI dijabat oleh Anwar Iskandar, serta wakilnya Khalil Nafis, Anwar Abbas, dan Marsudi Syuhud. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI kembali dijabat mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan salah satu wakilnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya, agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam pidato di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo menyebut akan menyiapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan badan umat Islam lain, termasuk ormas-ormas Islam. bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung
bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa?